Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat relawan mengajar dari rumah. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan kenikmatan, kebahagiaan dan selalu ada dalam lindungannya. Nah, perkenalkan nama saya Nurul Badriah dari Prodi Perbankan Syariah semester 5 dari Institut Agama Islam Negeri Madura. Sebelum saya melaporkan mengenai kegiatan mengajar dari rumah, lebih baiknya kita mengenal apa itu sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dulunya kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan dosen secara tatap muka langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi sumber utama dalam perkuliahan. Nah, ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Nah, selama ini pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS. Hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang dijalankan oleh mahasiswa dalam melakukan pembelajaran. Apa sih itu Merdeka Belajar? Nah, Merdeka Belajar ini adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Menteri Pendidikan yakni Bapak Nadiem Makarim. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Nah, adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Nah, dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengenalan adanya dunia kerja kepada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Nah, tentunya sangat menyenangkan ya, karena kan biasanya kita seorang mahasiswa itu hanya terfokus pada pembelajaran di dalam kelas. Akan tetapi dari program ini Bapak Nadiem Makarim memberikan terobosan agar kita diberikan waktu untuk belajar di luar kampus atau luar kelas seperti itu. Nah, perencanaan Kampus Merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan Kampus Merdeka adalah agar nanti mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Jadi tidak hanya terfokus pada membaca buku atau mendengarkan dosen, tapi nanti mahasiswa juga dapat memiliki kemampuan yang beragam untuk kelangsungannya di dunia kerja maupun di masyarakat seperti itu. Dalam Kampus Merdeka sendiri ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim. Nah, 4 hal tersebut yakni 4 kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makarim.
yakni mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Yang kedua, yakni adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru. Dan yang keempat, yakni adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Seperti yang saya jelaskan tadi, yakni Nadiem Makarim mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadikan sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, kegiatan di luar kampus ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, hal mulai dari magang, praktek, atau suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Nah, mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen serta membantu mahasiswa S2 atau S3 dalam melakukan penelitian. Nah, adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keluasan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Seperti itulah ulasan mengenai apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, tentunya di sini ada latar belakang mengapa saya mengikuti kegiatan mengajar dari rumah, program dari Permendagri Diksi Nasional bekerja sama dengan Dikti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya coronavirus disease atau COVID-19 di sini resmi dinyatakan sebagai pandemi internasional, yang mana pertama kali virus ini menyebar di daerah Wuhan, Cina. Namun setelah beberapa saat, ini penyebarannya sangat luas sampai ke seluruh dunia. Nah, penyebaran virus ini sangat cepat, yang mana sasarannya yakni pada sistem imun tubuh. Salah satu negara yang terdampak pada virus ini yakni negara saya sendiri, negara Indonesia. Nah, dampak ini dirasakan tidak hanya pada satu sektor, namun berbagai sektor. Bahkan mayoritas semua sektor terdampak karena adanya virus ini, baik dari sektor perdagangan, sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor perekonomian. Dalam mengurangi dampak virus ini, pemerintah Indonesia tentunya mengantisipasi dengan cara memberlakukan work from home atau WFH bagi para pekerja dan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar dan mahasiswa. Selain itu, pemerintah juga menghimbau untuk mengurangi aktivitas kerumunan di luar rumah. Bagi setiap individu yang sangat terpaksa untuk keluar dari rumah, maka diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan memakai masker. Nah, program BDR atau belajar dari rumah merupakan dampak COVID di bidang pendidikan, sehingga yang biasanya kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di dalam kelas, di sekolah. Nah, karena adanya virus ini, maka kegiatan belajar mengajar harus dilakukan di rumah. Akibatnya banyak yang siswa yang kesulitan karena menerima materi tidak secara tatap muka. Oleh karena itu, ada salah satu langkah yang cocok untuk diterapkan pada saat pandemi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, ada salah satu langkah yang cocok untuk diterapkan pada saat pandemi dalam dunia pendidikan, yakni program mengajar dari rumah atau MDR, yang merupakan program hasil kerjasama antara Permendagri Diksi Nasional dengan pemerintah. Nah, program ini dilaksanakan di sekitar rumah atau dengan ruang lingkup dusun ataupun RT. Siswa dalam ruang lingkup dusun atau RT ini belajar bersama dalam satu tutor yang akan mendampinginya. Nah, di sini tutornya saya sendiri. Nah, saya itu sasarannya kepada siswa sekolah dasar, madrasah diniyah, juga SMP dan juga tingkatan SMA, seperti itu. Jadi saya
berjalan ke tetangga-tetangga dan mengumpulkan mereka-mereka yang belajarnya dari rumah karena akibat virus ini, sehingga saya memberikan pemahaman kepada mereka mengenai materi-materi yang tidak mereka pahami. Nah, salah satu materi yang saya ajarkan kepada siswa, yakni pada siswa madrasah, di situ bagaimana cara menghitung dalam bahasa Arab. Untuk materi ini, metode pembelajarannya yakni dengan cara saya menuliskan bahasa Arab dari angka-angka yang telah ada, dari angka 1 sampai angka 10. Setelah itu saya menyuruh kepada anak didik saya, bukan anak didik sih sebenarnya, siswa-siswa yang saya ajari lewat program ini untuk menuliskannya di sebuah buku. Setelah itu saya mengajarkan bagaimana caranya membaca. Setelah itu kita menghafal bersama. Metode yang digunakan yakni dengan agar cepat dihafal menggunakan nyanyian seperti ini. Wahidun satu isnainin dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Itulah hitungan dalam bahasa Arab. Nah, dari metode tersebut, alhamdulillah para siswa yang sebelumnya tidak mengetahui atau sulit dalam menghafalkannya mudah, sehingga mereka setelah diajari menggunakan metode ini, mereka cepat tanggap dalam belajarnya karena menggunakan nada.